E-commerce adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. E-commerce memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif bagi produsen yaitu yang pertama, tidak memerlukan modal yang besar untuk membuka bisnis baru karena dengan modal yang kecil saja sudah bisa memulai usaha. Yang kedua, biaya operasional yang kecil. Perusahaan tidak perlu menyewa tempat sebagai toko dan juga tidak perlu membuat brosur. Cukup promosikan produk di Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya sehingga biaya operasionalnya menjadi kecil. Yang ketiga, toko bisa dibuka setiap saat. Pembeli bisa saja melakukan pembelian pada jam 11 malam. Penjual hanya tinggal memproses pesanannya di esok hari. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar. Konsumen yang membeli produk tersebut bukan hanya dari satu wilayah, tetapi bisa saja dari berbagai wilayah, bahkan bisa juga dari luar negeri. Dampak positif e-commerce bagi konsumen yaitu yang pertama, ada kemudahan dalam berbelanja. Konsumen tidak perlu datang langsung ke tokonya, mereka bisa memesan produk kapanpun dan dimanapun, bisa sambil duduk atau tiduran. Produknya juga nanti akan langsung sampai ke tempat konsumen. Yang kedua, harga yang murah. Penjual memotong biaya operasional sehingga harga yang didapatkan konsumen lebih murah jika dibandingkan dengan produk yang dijual secara offline. Yang ketiga, bisa membeli produk yang berasal dari luar kota atau bahkan dari luar negeri. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak negatif bagi produsen yaitu yang pertama, persaingan yang semakin sengit karena banyak penjual yang menjual produk yang sama dengan harga yang lumayan mirip. Yang kedua, adanya penilaian negatif dari konsumen yang bisa saja menyebabkan pembeli lain tidak mau membeli produk tersebut karena penilaian itu bisa dilihat oleh siapa saja. Lalu, dampak negatif bagi konsumen, yang pertama ada kondisi tubuh bisa saja melemah karena konsumen sudah terbiasa memesan produk secara online, sehingga tubuh tidak dibawa bergerak seperti berjalan ke toko offline yang lumayan bisa menyehatkan tubuh. Yang kedua, adanya penipuan, misalnya seperti barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga, konsumen memiliki sifat konsumtif, misalnya karena sudah sangat nyaman berbelanja online, konsumen bisa saja membeli barang-barang yang tidak diperlukan.